Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gaya dan pembahasan latihan yang ketiga tentang gaya. Ya, oke. Terus selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan atau pemecahan soal-soal berikut. Oke, lanjut ke pembahasan. Latihan 3 hukum Newton atau gaya ya. Oke. Nomor 27. Di sini ada sebuah soal ya, nomor 27, sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Nah, besar gaya perlawanan agar benda tersebut dapat berhenti detik ke-10 adalah titik-titik. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, boleh diketahui, boleh juga langsung ya. Cara kerjanya terserah ya. Nah, ini di sini masanya ada 10 kg, maka gayanya gaya ngebut ya. Pi sama dengan, atau ini pi 0, misalkan 5 meter per sekon ya. Nah, kemudian kecepatan akhirnya 0 gitu ya. Kenapa? Karena berhenti ya. Nah, waktunya adalah 10 sekon. Nah, maka dari data ini kita akan mencari percepatan. Nah, A-nya berapa gitu ya. Nah, dari gerak mau ke gaya cari percepatan. Dari gaya mau ke gerak juga cari percepatan. Nih, pi 0 ditambah A kali T. Ini berarti berhenti 0 ya. Kemudian ini 5 ditambah A dulu nih. Kita usah memberikan positif negatif. Ini 10 ya. Berarti nanti 10A sama dengan minus 5. Pindah ya. Nah, nanti A-nya didapat bahwa ini min 5 per 10 atau A-nya itu sama dengan min setengah apa meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan gayanya berapa sih? Nah, gaya itu sama dengan M kali A. Nah, di situ kita punya massa 10, kemudian ininya minus setengah ya. Nah, jadi nanti jawabannya adalah minus 5 Newton. Nah, ini negatif berarti begini. Benda bergerak ke arah kanan tuh ya, dengan kecepatan v, maka gaya akan bergerak ke arah berlawanan arah dengan graf ini F ya. Ini biasanya gaya gesekan. Nah, tetapi dalam penulisannya itu tidak usah ditulis negatif, tapi langsung 5 ya, seperti ini. Oke. Nah, itu ya. Soal nomor 27. Oke, selanjutnya perhatikan soal berikutnya. Ya. Nomor 28. Buku yang bermassa 700 gram jatuh ke lantai pada peristiwa bumi menarik buku dengan gaya berapa. Nah, oke, di sini ada istilah gaya berat ya. Nah, nanti di SMA itu dipelajari itu kelas 10 ya, kelas 10. Nah, ini misalkan kayak gini nih, jatuh ke lantai ya. Nah, ini berarti gaya berat, weight ya, atau gaya gravitasi boleh. Itu besarnya berapa? M kali G. Nah, jelas di sini masanya ganti dulu 700 gram ya, diganti jadi ke kilogram. Maka 700 ya kali 10 pangkat minus 3 ya. Kalau untuk kelas 8 ini harus mahir ya, tidak perlu diuraikan seperti ini. 0,7 kilogram. Nah, udah tinggal masukkan 0,7 kalikan 10. Kenapa kalikan 10? Supaya gampang ya. Berarti ini 7 Newton ya. 7 Newton. Tuh. Nah, nanti ini jawabnya. Itu option yang benar adalah option A. Itu soal nomor 28 ya. Untuk selanjutnya perhatikan soal berikutnya ya. Nomor 29, gaya yang merupakan pasangan gaya aksi reaksi ya. Nah, gaya aksi reaksi itu biasanya bekerja pada benda. Nah, jadi nanti jawabannya di sini. Nah, perhatikan nih, aksi reaksi berarti katrol dengan beban ya, katrol dengan beban. Ya, itu yang berhubungan ya. Nah, jadi nanti akibat adanya gaya berat, ini akibat adanya gaya berat W ya. Nah, akibat ada ini, maka di sini ada gaya tegangan tali. Nah, akibat adanya tegangan tali, maka katrol akan menariknya ke atas ya. Betul. Nah, maka di sini tinggal milih mana yang benar tuh. T1 dengan T2 atau T1 dengan W atau T1 dengan atau T2 dengan F-nya. Oke. Nah, di sini berarti yang paling mendekat itu T1 dan T2 gitu ya. Gitu. Oke, itu soal nomor 29. Langsung ke soal berikutnya. Nomor 30 ya. Nah, kecepatan awal sebuah benda itu 5 meter per detik. Setelah bergerak 10 sekon, kecepatannya menjadi 55. Nah, tentukan percepatan dan jarak yang ditempuh benda tersebut ya. Nah, ini
Ini soal esai ya, soal esai. Kita jawab. Nah, ini diketahui V0 sama dengan 5 meter per sekon ya. Kemudian V akhirnya 55 meter per sekon. Waktunya di sini 10 sekon ya. Pertanyaannya tentukan percepatannya. Nah, kalau ditanyakan percepatan maka kalian gunakan yang ini. Pt dikurangi V0 ya per T ya. Nanti diperoleh bahwa Pt-nya itu berarti 55, V0-nya berarti 5 dibagi dengan T-nya berapa di situ 10. Nah, berarti ini 50 dibagi dengan 10. Nah, ini percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, itu ya. Nah, berikutnya kalau ditanyakan berapa sih jaraknya? Nah, kalian gunakan yang ini, setengah T kurung Pt ditambah V0 ya. Kok lancar? Nah, karena hafal rumusnya ya. Kalau kita hafal rumus, insya Allah lancar. Lancar mengerjakan soal. Nah, kurung. Ini 55 ditambah 5. Nah, berarti dicoret aja nih dengan ini. Berarti hasilnya 5 ya. Kalikan 60 ya. Kalikan 60. Berarti berapa? 300 meter ya gitu ya. Itu 300 meter untuk detik ke 10 ya. Atau 10, setelah 10 detik ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Agak cepat ya. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Tentukan kecepatan dan ketinggian yang dicapai setelah turun 10 detik. Nah, oke. Ini ada soal yang seperti ini. Nah, berarti kita gunakan rumus ini. Bahwa Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Nah, tetapi karena jatuh dari atas, bebas ya gitu. Nah, ditanyakan berapa sih kecepatannya? Berapa sih tingginya? Ya. Tinggi yang ini nih, tinggi ini berapa ketika jatuh 10 detik. Nah, berarti gini guys. Vt sama dengan V0. Nah, di sini karena jatuhnya ke bawah, berarti nanti ini plus G kali T. Jadi nanti A-nya ganti dengan akselerasi bumi ya. Nah, oke. Nah, karena jatuh bebas tidak diketahui, berarti ini 0. Nah, ini berarti ambil berapa? 9,8. Dari mana? Dari sini ya. Nah, waktunya berapa? 10. Nah, berarti kecepatan akhirnya itu tinggal 9,8 kali 10 ya. Berarti ini 98 meter per sekon. Cepat sekali itu ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan berapa sih tingginya? Nah, tingginya asalnya dari sini S dengan V0 T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, nanti H-nya ganti oleh notasi apa? S-nya ganti oleh notasi ya. Berarti H sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Udah? Nah, nanti H sama dengan, nah ini 0 ya. 0 kalikan 10 aja udah 0 gitu. Nah, ditambah setengah. Nah, ini A-nya ganti dengan G. Berarti 9,8. Nah, T-nya 10 kuadrat. Udah? Ini udah jelas 0. Maka yang ada tinggal setengah kalikan 9,8. Nah, ini kalikan 100 ya. Kalikan 100. Coret dengan ini. Berarti 9,8 kalikan 50 ya. Nah, 9,8 kali 50 kan berarti 98. 98 kalikan dengan 5. Nah, berarti ini 40 ya. 4. Nah, ini sini bawa 4. Nah, 5 kali 9 kan 45. Berarti 49 atau 490 meter ya. Gitu. Jadi kecepatan detik ke 10 itu 98, ketinggian ketika meluncur ke bawah atau turun itu 490 meter ya. Oke, itu. Itu untuk soal nomor 30. Nah, oke, selanjutnya supaya kalian itu mengerti dan paham, maka hafalkan rumusnya dulu, baru ngerjain soal gitu ya. Nah, sekarang ini ada lagi gaya. Gaya bekerja pada nih benda ya, ada 3 buah ya. Pertanyaannya nih, tentukan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dengan catatan di sini tidak ada lagi gaya gravitasi ya, langsung aja, langsung. Nah, berarti kalau ditanyakan resultan itu berarti jumlah ya, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini resultan berarti tinggal ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti F1 ditambah F2. Nah, dikurangi F3. Nah, kenapa F3 negatif? Karena arahnya ke bawah ya. Gitu. Tinggal masukkan ini 50 ditambah
40 dikurangi 70. Nah, ini berarti berapa ini? Ini berarti 90, yang ini 70. Hasilnya berapa? 20 Newton. Arahnya kemana? Ke atas. Jadi nanti benda ini bergerak ke atas dengan percepatan A ya, gitu. A-nya berapa nggak tahu, soalnya di sini tidak diketahui masanya berapa ya. Kalau misalkan diketahui masanya misalkan 10, berarti percepatannya udah tinggal 20 bagi 10 ya. Oke. Itu soal nomor 32 ya. Gampang kan? Gampang sekali. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 33 ya. 20 buah kotak memiliki massa sama. Beratnya 5.880. Ini 20 kotak ya, 20 buah kotak ya. 20 buah kotak. Tentukan massa kedua ke-20 benda tersebut, bukan kedua benda tersebut ya, ke-20 ya. Nah, berarti tinggal gini. Tinggal begini nih, kita punya berat benda yaitu 5.880 ya. Kemudian G-nya itu diambilnya 9,8 meter per sekon. Nah, ini Newton ya. Ditanyakan, tentukan massa ke-20 nih. Ke-20 benda tersebut. Nah, berarti tinggal gini. W sama dengan M total kali G ya. M total. Ini kan berarti 20 ya. 20. Ini berarti 5, 8, 80. Ya, ini 9,8 M total. Nah, berapa sih M totalnya? Maka M totalnya 5.880 ya dibagi 9,8 ya. Dibagi 9,8. Nah, nanti boleh saja Pak kalian utak-atik pakai kalkulator juga boleh ya. Kali ini kan latihan. Nah, kalau ulangan nanti nggak boleh itu. Nggak boleh pakai kalkulator ya. Ya. Oke. Nah, ini 588 ya. 5.880 dibagi 9,8. Hasilnya berapa? Nah, ini 600 kilogram ya. 600 kilogram. Nah, satunya berapa? Untuk satu berarti tinggal 600 dibagi dengan 20 ya, 20. Karena Pak di sini kan ada 20 kotak ya. Berarti berapa massa tiap kotaknya? Nah, ini berarti 60 bagi 2 berarti 30 kilogram untuk satu kotak. Sedangkan di sini pertanyaannya untuk massa ke-20 benda atau kotak tersebut ya. Oke. Ini kayaknya yang nulisnya benar dengan kotak ya, disamakan. Apa-apa, yang penting ada penjelasan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 34 ya. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini teori ya. Teori ini dalam bentuk esai. Nah, tinggal saya pusing ya. Nah, berarti untuk gerak lurus beraturan ya atau GLB itu gerak dari suatu benda di mana kecepatannya tetap ya. Nah, kecepatan tetap atau konstan. Kemudian apa itu GLBB? GLBB itu gerak dari suatu benda di mana percepatannya tetap atau konstannya. Percepatan tetap atau konstan. Nah, itu jawabannya. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak dari suatu benda di mana kecepatannya tetap. Kemudian GLBB percepatan yang tetap. Ya, begitu. Itu penjelasan dari soal ini ya. Oke. Itu soal nomor 34. Nah, sekarang soal nomor 35. Benda massanya 60 kg saat di bumi. Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi 9,8, percepatan gravitasi di permukaan bulan 1/6, ya. 1/6 dari percepatan gravitasi bumi. Nah, tentukan berat benda tersebut saat di bulan. Oke. Perhatikan nih. Perhatikan bahwa berat itu sama dengan M kali G. Awas bukan usaha ya, ini berat. Nah, kemudian di sini masanya W di bumi ya, W di bumi itu berarti tinggal begini, M kali G. Nah, taruh saja ini kita sebut G bumi sama dengan G ya.
Ya udah tinggal gini aja. 60 kalikan G, bumi ya. Nah, sedangkan di bulan, nah kita sebut G bulan, nah itu 1/6 kali G di bumi. Nah, udah tinggal kalikan G saja begini. Nah, sedangkan kita punya rumus ini. Nah, itu bandingkan ya. W di apa itu? Perhatikan. W di bumi ya berbanding W di bulan itu sama dengan M kali G bumi berbanding M kali G bulan. Nah, gitu ya, bulan. Nah, sedangkan untuk di bumi ya udah tinggal kalikan ini ya. Kalikan ya. Kalikan berarti nanti tinggal 60G berbanding W di bulan sama dengan nih berapa? Ini berarti 60 G di bumi ya, berbanding 60 G di bulan. Nah, tetapi G bulan itu akan itu apa? 1/6, 1/6-nya. Jadi nanti kalian boleh mencoretnya yang ini ya. Boleh mencoret. Perhatikan nih. Yap, saya tulis lagi. Kalikan 1/6 G. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret. Ininya coret kan? Dicoret. Ntar dulu. Jangan coret-coret nih. Ntar. Ya, boleh dicoret nih benar. Ini coret masanya. Atau biarkan dulu 60 G berbanding W bulan ya sama dengan nih 60 G tulis aja dulu nih. Berarti ini 10 G ya. Nah, ini tengah kali tengah, ujung kali ujung ya. Berarti W bulan ya. W bulan kalikan 60 G ya sama dengan ya. Sama dengan 60 G kalikan 10 G ya. 60 G kalikan 10 G. Jadi nanti coret G-nya 1 nih. Ya. Dah. Coret G-nya 1. Nah, ini coret ininya ya. Nah, berarti tinggal W bulan itu berarti 10G ya. Nah, berapa 10G? Maka berat benda di bulan itu tinggal 10 kali 9,8. Berapa? 98 Newton ya, gitu tuh. Ya, itu berat di bulan. Nah, rada rumit nih, karena ini perbandingan. Ini kelasnya udah soal kelas tinggi ini, ya, nggak masalah ya. Oke. Nah, soal nomor 36. Mengapa oli mesin sebuah mobil harus diganti? Nah, jawabnya ya nih, jawabnya nih supaya nantinya gaya gesekan antara roda-roda ya, antara roda-roda. Ingat, oli itu fungsinya untuk melicinkan ya, melicinkan apa? Gigi-gigi yang ada dalam mesin. Nah, supaya licin maka nanti gaya gesekannya ya, gaya gesekan nih F itu tidak ada lagi, maksudnya kecil katanya gaya gesekan. Nah, gaya gesekan apa? Antar gigi-gigi di dalam. Di dalam itu ada banyak gigi ya. Terus bukan gigi manusia bukan, atau gigi kucing bukan. Ini gigi antar ini roda-roda tuh ya, roda-roda di dalam. Terus ada seger, ada ring seger gitu ya. Itu ada piston. Nah, makanya mesin olinya harus diganti supaya gaya gesekannya minimal ya atau kecil sekali gitu ya. Oke, itu soal nomor 36 ya. Nah, gampang lah. Nah. Soal nomor 37. Soal nomor 37, ini berikut beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari. Es mencair, mobil melaju di jalan raya, air mengalir ke tempat rendah, Budi menendang bola. Nah, di sini peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda-benda. Nah, peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda ya. Nah, terdapat pada nomor berapa? Nah, perhatikan nih. Budi menendang bola, ini pasti pakai gaya ya. Ini pakai gaya nih. Air mengalir ke tempat terendah, pakai gaya nggak? Tidak, nah, karena dia mah ada gaya gravitasi sendiri gitu. Mobil melaju di jalan raya, ya gitu ya. Berarti dia pakai gaya. Nah, karena di sini berlaku M sama dengan M kali A. Nah, di sini juga sama M sama dengan M kali A. Nah, kalau nanti kita belajar impuls dan momentum, itu berarti kayak gini, impuls itu F kali waktu gitu ya.
Nah, jadi di sini yang benar mana? Yang benar adalah gini, ya. Option 2 dan 4 ya. Tuh. Jadi nanti jawabannya adalah C gitu ya. Oke, saya ngambil dari divcode.com ya, gitu ya. Nah, itu soal yang telah ditampilkan ya dari awal sampai akhir 37 nomor ya. Nah, kalau nanti mungkin bisa saja ada perubahan deh. Nah, ini seperti ini, nomor 38 juga ada. Apabila massa balok 2 kg, kemudian F1 5 Newton, F2-nya 3 Newton. Nah, besar arah percepatan berapa nih? Nih, kayak gini nih. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan nih. Nah, maka F total dulu ya. F total sama dengan, nah, F1 ke kanan, F2 ke kiri. Berarti F1 aja tulis, dikurangi F2. Nah, di sini F1-nya berapa? 5 ya. F2-nya berapa? 3. Ini berarti berapa? 2 Newton. Nah, yang 2 Newton inilah yang digunakan untuk benda bergerak. Maka F total atau F sama dengan M kali A. Ininya 2, kemudian M-nya di sini 2, nah sini A. Berarti A-nya itu 1 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemana? Gerakannya ke arah gitu ya, ke arah kanan ya. Atau ke arah F2 ya, bukan ke arah F1, berarti ke arah F2 ya. Nah, ini jawabannya berarti 1 meter berarti ke arah F2 gitu ya. Itu soal tampilan nomor 38 ya, gitu. Ya, itu jawabannya ya. Diresultankan dulu, nah, baru dimasukkan ke hukum Newton. Nah, nomor 39, ini masih ada soalnya ya. Nah, di sini ada benda masanya ya, mobil berupa benda ya. Mobil masanya 1.500 kg. Nah, dia mengalami percepatan akselerasi yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya berapa sih besar gaya yang bekerja pada benda? Ya udah digampang ini, tinggal F sama dengan M kali A ya. Ini 1.500 kalikan 4 berapa nih? 6.000 ya. 1.500 kali 4 berarti 6.000. Ya sorry, ini kok 16.000. 6.000 ya. Oke, sorry maaf nih ada salah nulis. Lanjut nih. 6.000. Nah, 6.000 Newton itu ya. Itu. Tinggal pilih opsi. Gampang ya. Ini gampang, tidak ada variasi ya. Ya, nomor 40 ya. Benda masanya 5 kg mula-mula dalam keadaan diam, kemudian bergerak selama 3 detik. Kecepatannya menjadi 18 meter per detik ya. Nah, jika benda mengalami gerak lurus beraturan, maka besarnya gaya dari titik-titik. Nah, di sini tidak perlu memperhatikan gerak lurus beraturan. Yang benar mah itu gerak lurus beraturan tuh ya. Ini soalnya kayaknya ada yang lanjut nih. Gerak lurus berubah dulu, beraturan. Kenapa? Karena dia mula-mula diam kan, menjadi 18. Nah, berarti cari dulu A-nya. Gimana caranya? Bisa ke sini, pi T sama dengan pi 0 ditambah A kali T ya. Nah, kecepatan akhirnya itu 18. Kecepatan awalnya diam, berarti 0 kan, ditambah A-nya kalikan dengan 3. Nah, berarti 18 sama dengan 3A. Maka A sama dengan, awas jangan 3 per 18 ya, 18 per 3. Maka A-nya diperoleh 6 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Oke. Itu jawaban untuk mencari percepatan. Nah, sekarang gayanya berapa sih? Gayanya tinggal M kali A. Ini 2 langkah ya, makanya cocok untuk esai gitu ya. Nah, 5 kalikan 6. Berarti 30 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada benda sehingga benda bergerak lurus berubah beraturan yaitu 30 Newton. Kalau memilih option ya gampang ya, tapi ngitungnya yang susah gitu. Gitu ya. Oke. Itu soal nomor 40 ya. Mudah-mudahan dengan tampilnya udah sampai ke soal 40 kalian udah mengerti amat gitu ya. Dan mampu mengaplikasikan ke soal-soal berikutnya ya. Gitu. Nah, habis sudah soal yang berhubungan dengan gaya. Nah, nanti kita di depan akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana.